Perhatikan gambar berikut. Sebutkan gambar yang berupa jaring-jaring kubus. Gambar ini terdiri dari 6 buah bidang persegi. Tidak terdapat 4 sisi, atau lebih, yang bertemu dalam satu titik sudut. Kita coba lipat jaring-jaring ini, untuk membuat bangun ruang. Jadi, gambar ini merupakan jaring-jaring kubus. Gambar ini terdiri dari 6 buah bidang persegi. Tetapi, terdapat 4 sisi, atau lebih, yang bertemu dalam satu titik sudut. Jadi, gambar ini bukan merupakan jaring-jaring kubus. Gambar ini terdiri dari 6 buah bidang persegi. Tidak terdapat 4 sisi, atau lebih, yang bertemu dalam satu titik sudut. Kita coba lipat jaring-jaring ini, untuk membuat bangun ruang. Jadi, gambar ini merupakan jaring-jaring kubus. Gambar ini terdiri dari 6 buah bidang persegi. Tidak terdapat 4 sisi, atau lebih, yang bertemu dalam satu titik sudut. Kita coba lipat jaring-jaring ini, untuk membuat bangun ruang. Dengan demikian, gambar ini merupakan jaring-jaring kubus. Gambar ini terdiri dari 6 buah bidang persegi. Tidak terdapat 4 sisi, atau lebih, yang bertemu dalam satu titik sudut. Kita coba lipat jaring-jaring ini, untuk membuat bangun ruang. Jadi, gambar ini merupakan jaring-jaring kubus. Gambar ini terdiri dari 5 buah bidang persegi. Karena tidak memenuhi syarat, yaitu memiliki 6 bidang persegi, maka gambar ini bukan merupakan jaring-jaring kubus. Apabila jaring-jaring bangun berikut dilipat, atau dipasang hingga membentuk bangun ruang, sisi yang dilabel nomor berapakah yang berhadapan dengan sisi yang berwarna biru? Dalam jaring-jaring kubus, dan dalam satu deretan yang terdiri dari 3 bidang persegi atau lebih, suatu sisi kubus, dalam hal ini, sisi yang berwarna biru, akan tegak lurus dengan sisi lain yang bersebelahan, dan sisi lainnya setelah sisi yang bersebelahan ini, akan menjadi sisi yang berhadapan. Jika sisi kubus yang menjadi acuan, tidak dalam satu deretan yang terdiri dari 3 sisi atau lebih, kita bisa menggunakan bantuan 2 buah sisi kubus yang akan membentuk satu rusuk kubus. Pada saat dilipat, kedua sisi kubus ini akan bertemu pada satu rusuk yang sama. Dengan demikian, sisi yang bersebelahan dengan sisi kubus warna biru, akan tegak lurus dengan sisi warna biru, dan sisi setelahnya, akan berhadapan dengan sisi kubus warna biru. Selanjutnya, kita gunakan konsep ini pada jaring-jaring kubus yang ada dalam soal. Sisi yang berwarna biru, berada dalam deretan yang terdiri dari 4 sisi. Karena sisi nomor 5, tidak memiliki sisi lain yang bersebelahan, maka hanya sisi nomor 4 yang bisa kita telusuri lebih jauh. Karena sisi nomor 2, bersebelahan dengan sisi nomor 4, dan sisi nomor 4 bersebelahan dengan sisi warna biru, maka sisi nomor 2 akan berhadapan dengan sisi yang berwarna biru. Sisi yang berwarna biru, berdampingan langsung, hanya dengan sisi nomor 3, dan hanya membentuk deretan yang terdiri dari 2 sisi kubus. Dengan demikian, kita perlu mencari sisi lain yang akan berbagi rusuk kubus yang sama. Sisi nomor 4 akan berbagi rusuk yang sama dengan sisi warna biru, namun, hanya membentuk deretan yang terdiri dari 2 sisi. Sisi nomor 2 akan berbagi rusuk yang sama dengan sisi warna biru, dan akan membentuk deretan sisi yang terdiri dari 3 sisi kubus. Dengan demikian, sisi nomor 1 akan berhadapan dengan sisi warna biru.
Sisi yang berwarna biru, berdampingan langsung dengan sisi nomor 1, namun, hanya membentuk deretan yang terdiri dari dua sisi kubus. Sisi yang berwarna biru juga berdampingan langsung dengan sisi nomor 2, namun, hanya membentuk deretan yang terdiri dari dua sisi kubus. Karena deretan sisi yang terbentuk, kurang dari 3 buah sisi, maka, kita perlu mencari sisi lain yang akan berbagi rusuk yang sama dengan sisi warna biru. Sisi nomor 3, akan berbagi rusuk dengan sisi warna biru, dan juga, akan membentuk deretan yang terdiri dari 3 buah sisi kubus. Dengan demikian, sisi kubus nomor 4, akan berhadapan dengan sisi warna biru. Sisi warna biru, berada dalam deretan sisi kubus yang terdiri dari 4 buah sisi. Dengan demikian, sisi nomor 3, akan berhadapan dengan sisi warna biru. Gambar yang mana sajakah berupa jaring-jaring balok? Jaring-jaring ini terdiri dari 6 buah sisi. Kita perlu mencoba untuk melipatnya, guna membuat suatu bangun ruang. Jaring-jaring ini merupakan jaring-jaring balok. Jaring-jaring ini terdiri dari 6 buah sisi. Namun demikian, sisi ini dan sisi ini akan berbagi rusuk yang sama dengan sisi ini. Karena tidak memungkinkan ada 3 buah sisi balok yang berbagi satu rusuk yang sama, maka gambar ini bukanlah jaring-jaring balok. Jaring-jaring ini terdiri dari 6 buah sisi. Kita perlu mencoba untuk melipatnya, guna membuat suatu bangun ruang. Jaring-jaring ini merupakan jaring-jaring balok. Jaring-jaring ini terdiri dari 7 buah sisi. Dengan demikian, jaring-jaring ini bukan merupakan jaring-jaring balok. Apabila jaring-jaring bangun berikut dilipat atau dipasang, ada sisi-sisi yang saling bertumpuk. Sisi-sisi nomor berapakah itu? Apabila 3 sisi yang ada dalam suatu jaring-jaring berbagi satu rusuk yang sama, maka 2 buah sisi akan bertumpuk. Dalam jaring-jaring ini, sisi nomor 5 akan berbagi rusuk balok yang sama dengan sisi nomor 3. Namun sisi nomor 6 juga akan berbagi rusuk balok yang sama dengan sisi nomor 3. Dengan demikian, sisi nomor 5 dan sisi nomor 6 akan bertumpuk. Dalam jaring-jaring ini, sisi nomor 1 akan berbagi rusuk balok yang sama dengan sisi nomor 5. Namun sisi nomor 2 juga akan berbagi rusuk balok yang sama dengan sisi nomor 5. Dengan demikian, sisi nomor 1 dan sisi nomor 2 akan bertumpuk. Dalam jaring-jaring ini, sisi nomor 5 akan berbagi rusuk balok yang sama dengan sisi nomor 2. Namun sisi nomor 6 juga akan berbagi rusuk balok yang sama dengan sisi nomor 2. Dengan demikian, sisi nomor 5 dan sisi nomor 6 akan bertumpuk. Volume balok 1785 desimeter kubik. Luas alasnya 105 desimeter persegi. Berapakah tinggi balok tersebut? Volume suatu balok sama dengan luas alas dikali dengan tingginya. Dengan kata lain, tinggi suatu balok sama dengan volume balok tersebut dibagi oleh luas alasnya. Kita masukkan data yang kita ketahui ke dalam persamaan tersebut. Kita peroleh tinggi balok tersebut adalah 17 desimeter. Volume sebuah balok 15 kali volume kubus. Rusuk kubus 15 cm. Berapa volume balok tersebut? Kita tidak dapat menghitung volume balok secara langsung, karena informasi yang kita dapatkan bukan mengenai ukuran balok, tetapi hubungan dengan volume bangun ruang yang lain, yaitu volume kubus. Kita bisa menghitung volume kubus karena kita memiliki data ukuran rusuk kubus. Kita gunakan rumus untuk menghitung volume kubus. Kita peroleh volume kubus sama dengan 3375 cm3.
Karena volume balok sama dengan 15 kali volume kubus, maka kita bisa menghitung volume balok sebagai berikut. Jadi, volume balok adalah 50.625 cm3. 4 buah rusuk kubus panjangnya 56 cm. Berapa volume kubus tersebut? Kita tidak bisa menghitung volume kubus secara langsung, karena tidak ada data langsung mengenai ukuran rusuk kubus. Namun demikian, kita mendapatkan informasi bahwa 4 rusuk kubus, panjangnya, sama dengan 56 cm. Dengan demikian, ukuran panjang satu rusuk kubus, sama dengan 56, dibagi 4, sama dengan 14 cm. Karena sekarang kita telah mendapatkan data ukuran rusuk kubus, maka kita bisa menghitung volume kubus dengan menggunakan rumus yang biasa kita gunakan. Jadi, volume kubus tersebut adalah 2744 cm3. Volume sebuah kubus 1331 cm3. Berapakah panjang rusuknya? Rusuk suatu kubus sama dengan akar pangkat 3 dari volumenya. Setelah kita masukkan data volume kubus ke dalam persamaan ini, kita dapatkan ukuran panjang rusuk kubus tersebut adalah 11 cm. Sebuah kubus mempunyai volume 216 desimeter kubik. Berapakah panjang rusuk kubus itu? Rusuk suatu kubus sama dengan akar pangkat 3 dari volumenya. Setelah kita masukkan data volume kubus ke dalam persamaan ini, kita dapatkan ukuran panjang rusuk kubus tersebut adalah 6 desimeter. Volume sebuah balok 1632 cm3, diketahui panjang balok 17 cm dan lebarnya 8 cm. Berapakah tinggi balok itu? Rumus untuk menghitung volume balok adalah seperti berikut. Apabila kita rangkai ulang rumus tersebut, maka persamaan untuk menghitung tinggi balok adalah sebagai berikut. Kita masukkan data yang kita peroleh ke dalam persamaan. Kita dapatkan tinggi balok tersebut sama dengan 12 cm. Volume sebuah kubus sama dengan volume sebuah balok. Panjang, lebar, dan tinggi balok berturut-turut adalah 12 cm, 8 cm, dan 18 cm. Berapakah panjang rusuk kubus itu? Untuk menghitung panjang rusuk kubus, kita memerlukan data volume kubus. Namun demikian, kita hanya memiliki informasi yang menyatakan bahwa volume kubus ini sama dengan volume balok yang memiliki ukuran rusuk sebagaimana disebutkan dalam soal. Dengan demikian, kita hitung terlebih dahulu volume balok tersebut dengan menggunakan rumus yang biasa kita gunakan. Dengan memasukkan ukuran rusuk-rusuk balok yang kita ketahui ke dalam persamaan ini, maka kita peroleh volume balok adalah 1728 cm3. Karena volume kubus sama dengan volume balok, maka volume kubus adalah 1728 cm3. Dengan demikian, panjang rusuk kubus tersebut sama dengan akar pangkat 3 dari 1728 sama dengan 12 cm. Hitunglah volume bangun berikut. Bangun dalam gambar tersebut merupakan gabungan dari bangun kubus dan bangun balok. Bangun kubus memiliki panjang rusuk 10 cm. Volume kubus tersebut sama dengan pangkat 3 dari panjang rusuknya, sama dengan 1000 cm3. Bangun balok memiliki panjang 14 cm, lebarnya sama dengan panjang rusuk kubus, yaitu 10 cm, dan tingginya sama dengan 7, ditambah panjang rusuk kubus sama dengan 17 cm. Dengan demikian, volume balok tersebut sama dengan 14 dikali 10 dikali 17 sama dengan 2380 cm3. Jadi, volume bangun dalam gambar tersebut sama dengan volume kubus ditambah
volume balok, sama dengan 1000 ditambah 2380, sama dengan 3380 cm3. Sebuah bak air berbentuk balok. Volumenya adalah 1512 desimeter kubik. Luas alasnya adalah 126 desimeter persegi. Berapakah tinggi balok tersebut? Rumus untuk menghitung volume balok adalah sebagai berikut. Karena panjang dikali lebar sama dengan luas alas, maka rumus tadi bisa kita tulis ulang seperti berikut. Persamaan ini bisa kita rangkai ulang untuk mencari ukuran tinggi balok. Kita masukkan data volume dan luas alas balok ke dalam persamaan terakhir. Kita peroleh tinggi balok tersebut adalah 12 desimeter. Volume sebuah balok 5 kali volume kubus. Panjang sisi kubus adalah 10 cm. Berapakah volume balok tersebut? Kita tidak bisa menghitung volume balok secara langsung, karena kita tidak memiliki data mengenai ukuran balok tersebut. Namun, kita memiliki informasi yang menyatakan bahwa volume balok sama dengan 5 kali volume kubus, dan ukuran rusuk kubus adalah 10 cm. Dengan demikian, kita hitung terlebih dahulu volume kubus. Untuk menghitung volume kubus, kita gunakan rumus berikut. Kita dapatkan volume kubus sama dengan 1000 cm3. Karena volume balok sama dengan 5 kali volume kubus, maka volume balok tersebut sama dengan 5 dikali 1000, sama dengan 5000 cm3. Udin membuat 6 potongan kertas berbentuk persegi. Ukuran persegi tersebut adalah 10 cm. Udin merekatkannya menjadi kubus. Berapakah volume kubus yang dibuat Udin? Ukuran sisi persegi dalam jaring-jaring kubus merupakan ukuran rusuk kubus. Dengan demikian, ukuran rusuk kubus sama dengan 10 cm. Jadi, volume kubus yang dibuat Udin, sama dengan ukuran rusuk pangkat 3, sama dengan 10 pangkat 3, sama dengan 1000 cm3.